Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Sekarang kita masuk ke bab yang siapa yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka jaminannya dia akan masuk surga tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim, dia adalah seorang pemimpin yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk patuh, yang berjiwa lurus, dan sama sekali beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, ini ayat membantah orang-orang musyrik yang sebagian mereka merasa mereka itu berada di atas ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, musyrikin Mekah. Makanya kalau kita lihat sirah Nabawi, orang musyrik itu berhaji, umrah, tawaf, sa'i, ya kan? Mengagungkan bulan-bulan haram, mengagungkan Masjidil Haram. Orang musyrik, Pak. Dan mereka mengira mereka itu ada di atas ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, jazakallah khairan. Allahumma saqi man saqani. Nah, di sini Allah bantah, walam yakum minal musyrikin. Sekali-kali Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang musyrik. Nah, di sini kita dapat pelajaran yang besar bahwa suatu agama, suatu keyakinan yang tumbuh di suatu daerah itu semakin tahun, semakin berjalan waktu mengalami pergeseran, ya, perubahan. Makanya setiap agama tersebut berubah, Allah utus seorang nabi, seorang rasul, ya. Nabi Musa alaihissalam meninggal, dilanjutkan oleh Nabi Yusha alaihissalam, ya. Nabi Daud meninggal, dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman, ya. Nabi Zakaria dilanjutkan oleh Nabi Yahya, Nabi Isa. Begitu juga Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Ishaq, Nabi Ismail, ya kan? Nabi Muhammad SAW meninggal, nggak ada Nabi lagi kan? Maka Allah kirim mujaddid. Mujaddid ini para ulama yang berjuang mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang murni. Bagaimana ajaran Islam yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Paham yang salah Pak ya? Nah, itu alurnya sedikit. Ibrahim huwa al-Khalil, ya, Khalilur Rahman. Salah satu nabi yang termasuk ulul azmi. Ada berapa Pak nabi dan rasul yang punya gelar ulul azmi? Ada 5. Ya, ada berapa? 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kemarin sudah dijelaskan di antara makna ummah atau umat, maknanya apa kemarin? Imam, mualliman lil khair. Nabi Ibrahim itu seorang pemimpin, seorang pengajar kebaikan, ya, seorang qudwah. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan?
wattabi'u millata Ibrahim. Ya. Qanitan artinya tadi apa? Khashi'an muti'an lillah. Orang yang khusyuk. Apa khusyuk? Fokus, ya, tujuan hidupnya itu difokuskan memperoleh wajah Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Makanya teman-teman kalau mau sholatnya khusyuk, fokus, Pak. Yang pertama hadirkan apa bahasanya? Hadirkan diri kita itu ada di tempat sholat. Ngerti nggak maksud saya, Pak? Jangan sampai jasadnya ada di masjid tapi pikirannya di mall, di Sarikuring, mana lagi? Di tempat hajatan, ya. Aduh, ini habis sisa hajatan masih kebagian enggak ini rendangnya? Saya lagi sholat ini, ya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kita ini sholat berdiri menghadap Allah itu miniatur nanti kita berdiri di padang mahsyar, Pak. Ya, bedanya kalau di padang mahsyar berdiri semua manusia dari manusia pertama sampai terakhir. Nah, miniaturnya itu sholat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Gimana ayatnya? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari nanti tidak bermanfaat lagi harta. Bayangin, Pak, harta yang dibangga-banggakan oleh manusia di dunia kan, yang punya mobil mewah merasa paling gagah. Bener, Pak? Hati-hati nih bapak-bapak juga kalau bawa mobil ke teman-temannya di jalan klakson. Nah, kalau niatnya nyapa saudara, menyampaikan salam berpahala. Kalau niatnya, lihat nih saya punya mobil bagus. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hati-hati. Luruskan niat. Kalau perlu temannya jalan kaki diajak. Nah, mau kemana, Pak? Ayo bareng. Nah, itu bagus. Ya. Jangan ini udah temennya jalan kaki, diklakson, didadain lagi. Duluan, Pak, ya. Hatinya udah berharap diajak-ajak. Hati-hati ya. Muti'an lillah. Nabi Ibrahim itu sangat taat kepada Allah. Coba, siapa yang lebih taat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika seorang anak didamba-dambakan puluhan tahun, Pak, Nabi Ibrahim sampai usia 80 tahun enggak putus asa. Rabbi habli minas sholihin. Husnuzan. Sangat mudah bagi Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Nabi Ibrahim enggak pernah suudzon. Ya, Nabi Ibrahim yakin enggak ada keraguan, Allah pasti mengabulkan doanya. Makanya di usia beliau yang 80 tahun masih minta anak kepada Allah. Ya kan? Sudah dikasih anak yang gagah, tampan, baik, soleh, berbakti kepada orang tua. Di usia remaja Nabi Ibrahim diperintahkan apa, Pak? Inni ara fil manam azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ya bunayya, aku melihat dirimu di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Lihat. Siapa yang lebih taat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Puluhan tahun nunggu anak, pas anaknya gede, ya bagus pertumbuhannya, disuruh disembelih. Nabi Ibrahim membantah, la wallah, demi Allah, Nabi Ibrahim lebih memilih mentaati Allah daripada syahwatnya, ya, syahwatnya mencintai anak kandungnya sendiri. Subhanallah, nggak ada keraguan ya. Makanya Nabi Ibrahim dapat gelar apa? Ummatan qanitan, ya, dawamut ta'ah, hanifan ma'ilan 'anil syirki, jauh dari syirik, ya, qasidan ila tauhid, lurus kehidupannya dibangun di atas tauhid. Makanya salah satu kekeliruan orang, nah ini salah satu kekurangan atau negatifnya kalau belajar terjemahan saja.
Orang kalau baca terjemahannya surah Al-An'am itu yang kemarin saya singgung ya, yang Nabi Ibrahim lihat bintang, hadza rabbi, lihat bulan, hadza rabbi, hadza akbar, itu kan? Lihat matahari. Dikira Nabi Ibrahim dulu menuhankan bintang, bulan, matahari. Itu salah fatal. Ya, Allah bantah di sini kan. Nabi Ibrahim itu adalah orang ahli tauhid, imamul muwahhidin, ya. Terus gimana itu dialog yang ada di surah Al-An'am? Itu hanya salah satu metode berdiskusi atau metode berdebat. Sudah saya sampaikan di sini kan hadisnya yang tentang hadis tentang ulang tahun, masih ingat Pak? Nah, nanti dilihat aja yang kemarin. Ala kulli hal itu salah satu metode debat, yaitu memperhatikan argumen lawan bicara, menyetujui dia, kita luruskan pemahamannya yang keliru. Kemudian walam yakun minal musyrikin saliman minasyirki fil qawli wal amal. Nabi Ibrahim itu selamat dari kesyirikan baik perbuatannya maupun ucapannya. Faedahnya yang diambil dari ayat tersebut, yang pertama, anna tauhida aslul adyani kulliha. Sesungguhnya tauhid itu adalah asas dasar, ya, seluruh agama, ya. Asal seluruh agama maksudnya agama para nabi semuanya itu tauhid, ya, agama seluruh nabi. Kalau mau dibahasakan agama seluruh nabi itu Islam, yaitu Islamnya bagaimana? Mengajak manusia hanya menyembah Allah saja. Wujubul iqtida'i bi Ibrahim alaihissalam fi ikhlasihi lillah. Kita wajib mencontoh Nabi Ibrahim dalam contoh apa? Keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanbaghi lid-da'iya an yakuna qudwatan bi nafsihi lil ghayr. Ini buat para ustadz ini ya, faedahnya ya. Hendaknya bagi para da'i itu menerapkan ilmunya pada dirinya pribadi dulu sebelum mengajarkan orang lain, ya. Ya, ini secara umum ya Pak ya, walaupun nanti ada beberapa hal yang apa bahasanya ya, kita menjelaskan ilmu kepada jamaah walaupun kita belum ngelakuin. Kalau kita tahu ilmunya ya jelasin. Contohnya apa? Haji misalnya, ya ustadznya belum haji ya kan, tapi dia menguasai, ya, belajar di pondok sampai ngelotok, ya dijelaskan walaupun belum haji. Umroh juga sama, ustadznya belum umroh tapi dia paham betul teorinya, ya, detail. Gak apa-apa dijelasin. Pada asalnya yang ngomong itu yang nyontohin pada asalnya. Tapi nanti ada beberapa kasus yang memang dia tahu ilmunya, tapi walaupun belum mengamalkan tetap disampaikan. Kemudian dawamul ibadati min sifatil anbiya, ya. Istiqomah dalam beribadah itu adalah salah satu sifat para nabi. Para nabi itu kecintaannya ya di ibadah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu kenikmatannya nabi di atas dunia ini apa? Salat, Pak. Ju'ilat li as-salatu qurratu ain. Ya. Allah jadikan salat itu bagiku apa? Qurratu ain. Qurratu ain itu apa? Penyejuk pandangan. Ya. Bapak ibu mungkin sejuk pandangannya kalau melihat keluarganya sehat semua. Sejuk nggak? Keluarga ngumpul, akur, sehat semua. Sejuk nggak? Nah, sejuk. Dan pemandangan paling indah adalah memandang keluarga yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada itu. Iya enggak? Itu pemandangan paling indah gitu. Yaitu memandang keluarga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Nabi itu kalau sholat, ya, padahal bapak punten ini, Nabi itu hijrah ke Madinah, ya, usia berapa?
53 ke atas. Bener nggak? Kan dakwah di Mekah dari usia 40 sampai 13 tahun kan di Mekah, hijrah di Madinah. Dalil-dalil tentang sholat malamnya Nabi, itu Nabi di Mekah apa di Madinah? Di Madinah, Pak. Ya. 1 rakaat Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Baru rakaat pertama itu, Pak. 5 juz. Padahal usia Nabi sudah di atas 53 tahun. Kenapa? Karena menikmati sholatnya. Karena tujuan hidup di dunianya itu ya sholat itu. Nah, itu yang membedakan kita dengan Rasul, Pak. Kalau kita sholat, kalau ada perlunya, bangun malam, minta nangis-nangis. Udah dikabulin doanya, libur lagi sholat malamnya. Astagfirullahaladzim. Ya, puasa Daud, hayo sampai dikabulkan keinginannya. Udah dikabulkan, libur lagi puasanya. Allah Karim. Nah, jangan, Pak. Ya, jadikanlah ibadah itu tujuan hidup kita. Adapun urusan-urusan duniawi Allah penuhi, anggap itu hanya bonus. Ya, itu bedanya kita sama Nabi, ya. Kemudian yang kelima, la sihhat tauhid illa bi inkari syirk. Tidak sah tauhid seseorang kecuali dengan mengingkari kesyirikan. Ya. La ilaha itu diingkari dulu semua kesyirikan. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Baru sah tauhidnya. Ar-raddu ala Quraisy al-jahiliyah alladziina za'amu annahum ala millati Ibrahim. Ayat tadi adalah bantahan orang-orang musyrik, ya, bagi orang-orang musyrik jahil yang mereka mengira mereka ada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Allah bantah. Kemudian berikutnya surah Al-Mu'minun ayat 57 ayat 61. 57 sampai 61. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang mereka terhadap Rabb-nya itu sangat takut, Pak. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah ingat ya, Aisyah ini ketika memahami ayat ini nanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka itu pezina? Mereka itu pemabuk, penjudi?" Bukan. Ya, lanjutin aja. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Siapa orang-orang yang takut kepada Allah? Orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka, ya, beriman. Semua ayat, Pak. Jangan mengimani satu ayat menolak satu ayat, jangan. Semuanya diimani. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Walladzina hum yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka orang-orang yang beriman atau ya mereka yang menginfakkan apa-apa yang Allah berikan. Pernah saya sampaikan di sini. Orang mukmin tidak pelit. Masih ingat itu? Makanya di awal-awal surah Al-Baqarah ada gimana? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, karakter orang yang bertakwa. Ya. Maka aneh kalau ada orang mukmin pelit. Saya pernah sampaikan di Ciwedus sana. Saya bilang, kenapa sedekah itu dinamai sodaqoh? Kenapa, Pak? Sodaqoh yasduqu artinya apa? Membenarkan, pembenaran. Jadi orang kalau sudah berani mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan, ya, di jalan Allah, bisa untuk bangun masjid, untuk bangun sekolah Islam, atau membantu saudaranya yang lagi susah, apapun itu adalah bukti keimanan dia.
Dia tidak ada keraguan bahwa semua yang dibelanjakan di jalan Allah, Allah akan ganti. Mana dalilnya? Surah At-Taghabun itu Pak, akhir-akhir surahnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apa maksudnya pinjaman? Sedekah, Pak. Allah itu santun, Pak. Allah perintahkan hamba-hambanya bersedekah pakai bahasa apa? Pinjem. La ilaha illallah. Padahal jangankan harta yang kita miliki, diri ini semuanya milik Allah kan? Ya, jasad ini milik Allah, harta yang kita miliki milik Allah. Tapi saking santunnya Allah Subhanahu wa taala, Allah pakai bahasa apa? Pinjem. Subhanallah. Percaya nggak sama Allah? Allah kalau minjem itu dibalikin nggak? Balikin. Yuqridullaha qardan hasana. Allah kembalikan dengan pengembalian yang baik. Allah lipat gandakan. Disitulah makanya orang yang mengeluarkan infak disebut apa? Sedekah, ya. Karena itu bukti kebenaran iman dia terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah. Saya salah baca tadi, harusnya berhentinya wajilah bukan wajilat. Ya. Ketika sedekah, hatinya itu penuh dengan ketakutan. Takut apa ini maksudnya, Pak? Khawatir amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Jadi ibadah itu dibangun di atas 3 pilar, Pak. Cinta, takut, harap. Orang mukmin kalau ibadah didasari kecintaan dia kepada Allah, berharap supaya ibadahnya diterima Allah, tapi ada kekhawatiran. Ada nggak ini Pak di diri kita? Salat maghrib yang barusan kita kerjakan udah pasti diterima sama Allah. Ada kekhawatiran barusan kita salat maghrib belum tentu diterima oleh Allah? Itu Pak ibadahnya orang mukmin seperti itu. Sehingga setiap ibadah itu dia merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Ibadahnya dibangun di atas cinta, ada rasa kekhawatiran jangan-jangan Allah tidak terima ibadah saya, sehingga dia tambahkan lagi rasa harap kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah hambamu ini yang penuh dengan kekurangan. Dia habis sedekah aja takut dia Pak, khawatir sedekahnya tidak diterima. Ya. Wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dia juga ada rasa takut, dia akan menghadap Rabbnya. Ya, kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita menghadap Allah dalam keadaan amal-amal kita selama di dunia tidak ada yang diterima sama sekali? Na'udzubillah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina apa? Gimana aja? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ayo lanjutnya apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini malam apa ini? Malam Jumat. Belum baca Al-Kahfi ya? Suruh ngelanjutin. Ya. Itu surah Al-Kahfi itu, Pak. Ayat 103 ayat 104. Monggo dibaca sendiri terjemahannya ya. Itu saya bawakan dalil khawatir kita termasuk orang-orang yang menghadap Allah, mengira bekalnya udah banyak, merasa diri kepedean, pahalanya udah banyak. Na'udzubillah, ternyata nggak ada yang diterima sama Allah sama sekali. Na'udzubillah. Ya, ada kekhawatiran ke sana. Ternyata orang-orang yang dijelaskan oleh Allah tadi, ya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang yang paling bersegera dalam kebaikan. Cepet-cepet, Pak. Ada apa? Pengumuman pengajian di mana, datang dia. Nah, saya pernah ini kan sampaikan di sini. Jujur, Pak. Misalnya besok nih ada kajian Ustadz Syafiq di Salira. Jawabanin nggak? Nah, mudah-mudahan termasuk ayat ini ya.
tablik akbar gitu kan. Di mana nanti hari Sabtu ya ada Ustaz Badrul Salam ya. Semoga Allah mudahkan semuanya ya. Ya subhanallah. Mudah-mudahan masuk ayat ini, Pak. Ya subhanallah. Mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Ketika dengar azan, Allahu Akbar, ditaruh itu urusan duniawi itu. Nanti lagi lah habis sholat, masya Allah. Ini perkara yang bisa ditinggalin, Pak ya. Kalau Bapak kerja di pabrik, kira-kira ditinggalin pekerjaannya mudorot ya jangan nanti. Kan ada temennya juga nanti gantian sholat jamaah bisa ya. Nanti dilihat maslahat mafsadat karena agama ini dibangun di atas maslahat gitu ya. Sholat di awal waktu apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Sholat di awal waktu. Kalau wajib, Bapak sholatnya terlambat, dosa berarti. Ayo, ya kan? Ya iya bener kan? Definisi wajib apa? Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Apakah yang sholat asar jam 4:30 berdosa? Nah itu kan harus dikaji ya. Nah, Bapak yang di tempat pekerjaan ya, kalau memang pekerjaannya belum bisa ditinggal, ya sudah nggak apa-apa. Walaupun azan kerjakan, itu juga tanggung jawab Bapak. Udah tekan kontrak kan di awal sama perusahaan. Nah itu pas sudah senggang, kerjaannya ditinggal tidak menimbulkan mudarat, baru sholat. Ada temen bisa berjamaah sama temennya. Gitu Pak ya. Wahum laha sabiqun. Mereka itu terhadap kebaikan tadi fil khairat ya. Masya Allah ya. Ini bapak-bapak kemarin belajar bahasa Arab ya. Khairun kan mufrad, khairat jama' kan. Kenapa ininya laha hanya mufrad? Kembalinya ke khairat kan. Kenapa kok domirnya pakai mufrad muannas, bukan jamak muannas salim? Bisa jawab Pak? Jamak ghairu aqil ya, jamak yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Makanya di sini pakai apa namanya? Domirnya mufrad muannas, laha gitu, bukan lahunna. Ya enggak, Pak? Wallah alam. So ini nyambung enggak Bapak? Barangkali nanti kan penasaran, ini ngomong apa sih? Ada majelis bahasa Arab, ikutin ya. Faedahnya dari ayat tersebut. Yang pertama, wujubul khauf min adzabillah. Wajib kita takut dari azab Allah. Ini membantah sebagian perkataan sufi yang mereka bilang begini, ente ibadah itu nggak boleh takut sama neraka. Dia gitu kan. Neraka makhluk bukan Pak? Takut sama makhluk syirik nggak? Digituin. Bapak jawab apa digituin? Hah? Ayo jawab apa Bapak digituin? Nggak boleh takut sama makhluk. Neraka itu makhluk, kata mereka gitu. Maka kita santai aja, ya. Justru kalau kita nggak takut sama neraka, kita menganggap Al-Quran itu omong kosong. Berapa banyak ayat Allah menakut-nakuti kita dari neraka. Nabi menjelaskan secara detail jenis-jenis siksaan di sana, benar nggak? Sampai Nabi jelaskan siksaan penghuni neraka yang paling ringan bagaimana Pak? Seseorang berdiri di atas bara api, ya, bara apinya di bawah kaki dia Pak, otaknya mendidih. Bara apinya di bawah kaki, otaknya mendidih berarti seluruh daging, saraf, pembuluh darah, tulang semuanya merasakan panas Pak, seluruh tubuhnya sampai otaknya mendidih. Ngapain Nabi menjelaskan begitu kalau kita nggak boleh takut sama neraka? Wal'iyadzubillah, kita berlindung dari perkataan sebagian orang tadi. Justru kita wajib takut dari azab neraka, ya. Ya kan Allah yang menentukan, Allah yang mengazab kan, tempatnya di mana? Di neraka. Makanya Nabi berlindung dari neraka. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Wujubul iman bi ayatillahi
wa bidilalatiha 'alal murad. Kita wajib mengimani ayat-ayat Allah dan kita juga wajib mengimani dalil-dalil tersebut yang dimaksud dengan ayat tersebut. Paham nggak Pak? Bukan mengimani Al-Quran secara mujmal saja, enggak. Tapi ketika ayat itu berbicara tentang secara terperinci, ya, tafsil, maka kita wajib mengimani apa yang diinginkan oleh ayat tersebut. Contohnya ya, Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang wajah Allah. Kemarin juga saya bahas ya. Boleh nggak ngedoain hidayah? Boleh Pak. Ya, tapi mendoakan keburukan secara umum boleh. Tujuannya supaya orang-orang yang menyimpang kembali rujuk ke pemahaman yang lurus. Ya saya kadang-kadang gemes juga Pak. Di mana-mana ceramah dia tolak wajah Allah ya. Bahkan kita ini dikafirkan Pak. Kita yang menetapkan wajah bagi Allah dituju apa? Mujassimah. Waduh ini agak dalam pembahasannya ini. Nanti aja lah ya, nanti aja. Agak detail rumit itu nanti. Mujassim itu yang berkeyakinan Allah berjisim. Nah, nanti lagi lah itu ya di lain kesempatan insyaallah. Kita dikafirkan Pak oleh mereka. Karena mereka menolak sifat wajah bagi Allah, kita menetapkan sifat wajah bagi Allah. Banyak Pak ayat-ayat menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat tangan bagi Allah, ya. Wajib mengimaninya. Ala kulli hal, satu pegang Pak. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, Pak. Makanya ketika Allah bicara masalah wajahnya Allah, imani Pak, Allah punya wajah, wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Paham enggak sampai situ, Pak? Ya. Wajah Allah sempurna, ya. Wajah Allah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Wajah makhluk sempurna enggak? Kadang ada orang dilihat dari samping ganteng, Pak. Dari depan enggak simetris. Ada enggak? Ah, itu wajah makhluk seperti itu. Ya. Tapi enggak boleh kita menghina makhluk juga. Itu ciptaan Allah kan? Menghina ciptaan Allah berarti enggak boleh. Betul, betul Pak. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Puncak kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah. Makanya beberapa hadis, beberapa ayat itu ya bataghi biha wajah Allah, mengharap wajah Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat itu? Hadis itu kita beramal soleh ya supaya kita bisa melihat wajah Allah kan. Kita beramal soleh supaya dengan sebab amal soleh tadi kita dimasukkan ke dalam surga, kemudian diberikan nikmat yang paling tinggi, yang paling puncak. Nikmat apa? Memandang wajah Allah. Kayaknya kemarin saya bilang apa? Ya Allah, orang-orang yang menolak sifat wajah bagi Allah, semoga mereka tidak melihat wajah Allah. Ya mudah-mudahan mikir gara-gara dengar begitu kan. Sedangkan Nabi menjelaskan kan, orang mukmin nanti akan memandang wajah Allah, ya, dan seterusnya. Jadi kita mengimani ayat-ayat Allah, termasuk mengimani apanya tadi Pak? Dalil-dalilnya yang diinginkan oleh ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, tahrimu syirki bi jami'i anwa'ihi waswarihi. Diharamkan kesyirikan segala bentuk jenisnya Pak. Bentuk-bentuk kesyirikan apapun kesyirikan jenis itu. Mau syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi ya, apapun. Syirik yang ditimbul dari ucapan-ucapan, syirik perbuatan semuanya. Maupun syirik dalam niat. Tahu Pak, kalau syirik ucapan ya sumpah atas nama selain Allah, ya kan? Berlindung kepada selain Allah, gitu kan? Minta kepada selain itu ucapan. Kalau syirik perbuatan, sujud kepada kuburan misalnya, sujud kepada berhala, sujud kepada pohon misal. Syirik dalam niat apa Pak? Ria, betul. Apa lagi? Syirik akbar nih Pak.
menjadikan dunia sebagai tujuan hidup dia. Allahu Akbar. Syirik itu, Pak. Saya ulang ya. Sebenarnya itu bab akhir-akhir kitab ini nanti. Nah, nanti kita bahas lagi secara detail. Salah satu jenis kesyirikan apa, Pak? Menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup dia. Ayo, hati-hati, ayo di-manage lagi hatinya. Ya. Bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah hanya untuk menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah, yaitu ibadah. Ya, itu tujuan kita diciptakan di dunia. Yang berikutnya, al-ihtimamu biqabulil a'mali min sifatis sholihin. Bersemangat meraih supaya amal kita diterima, itu adalah sifatnya orang-orang soleh. Jadi dulu kita waktu sebelum ngaji punya jargon apa, Pak? Yang penting ibadah. Dulu itu. Sekarang bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Jelas, Pak? Jangan yang penting sholat, jangan yang penting baca Quran, jangan yang penting pengajian, jangan. Gimana supaya amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara umum ya, syarat diterimanya amal ibadah seseorang yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, benar, ittiba, sesuai syariat ya. Sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Ini syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ada lagi bahasan lain, Pak. Pilar ibadah supaya ibadah kita sampai kepada Allah. Tadi saya jelaskan ada 3 apa, Pak? Cinta, takut, harap ya, atau roja. Nah itu 3-tiganya ada sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi ya, dirubah ininya, prinsipnya. Yang dulu yang penting sholat, yang penting ibadah. Sekarang bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Kita nggak memvonis, kita nggak pede menjudge bahwa kita paling surga, paling diterima. Enggak. Kan kita berusaha, benar nggak? Kita cari langkah-langkahnya. Apa petunjuk Nabi bagaimana di Al-Quran yang Allah bimbing bagaimana? Kita implementasikan petunjuk tersebut, kan gitu ya. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 nih. Istihbabul munafisati fi a'malil khair. Dianjurkan berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Ini jangan keliru, Pak. Kalau perkara duniawi kita isar. Apa isar? Memprioritaskan orang lain. Bapak bagiin minuman, dia yang bagiin minumnya terakhir. Paham Pak maksudnya? Jangan minum duluan baru dibagi ke orang, jangan. Bagiin makanan, yang bagiin makanya terakhir. Bapak antri prasmanan kemarin, Pak ya? Di mana, Pak? Baris kan tuh? Di belakang ada bapak-bapak yang lebih sepuh misalnya, atau ibu-ibu hamil misalnya. Duluan, Pak. Ibu ya duluan, Bu, silakan gitu. Kita yang masih gagah, masih bisa berdiri lama, mendulin orang lain. Kalau ATM gimana, Pak? Udah nunggu lama. Yang paling nguji kesabaran juga ya. Itu orang pakai ATM kayak bikin skripsi, lama banget. Kalau mau lama-lama ya lagi sepi, nggak ada antrian belakang gitu ya. Allahu Akbar. Itu masalah duniawi, isar ya, dulu mendahulukan orang lain. Tapi masalah ibadah bukan isar, Pak. Kita yang duluan. Saya pernah sampaikan di sini. Misalnya contohnya ya, qomat kan, saf paling depan sama saf kedua sama nggak pahalanya, Pak? Beda. Berebut saf depan disyariatkan, iya, tapi tetap menjaga adab, sopan santun ya. Ini salah satu yang menyinggung perasaan seseorang nih. Bapak-bapak duduk di saf kedua sini nih. Saf pertamanya kosong kan? Otomatis dong dia kalau qomat mau maju, ya enggak?
Ada anak muda dari belakang, woi, disalib bapak itu, seret. Jadi bapaknya nggak jadi maju. Sakit hati nggak bapak tadi? Nah, jangan yang begitu. Ya, kita ambil saf depan yang memang kita ada kesempatan. Gitu. Walaupun memang yang paling ideal, ya, yang paling apa sih bahasanya, efektif, ya, apalah bahasanya lah. Yang paling bagus itu ya, siapa yang datang ke masjid duluan, duduk di mana Pak? Di saf pertama. Kadang-kadang kita karena mau nyender ya, soalnya di belakang sana deket tiang. Habis sholat mau nyender bentar lah. Jadi yang benar itu siapa yang datang ke masjid duluan, duduk di mana? Saf pertama, supaya tidak dilangkahin orang lain, tidak diapain? Disalib oleh orang lain. Cukup ya? Oh iya, kalau di sini sudah azan ya udah ya. Ini hadisnya panjang banget ini. Ya, insya Allah ya, pertemuan yang akan datang insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.